diagnosis. Tes diagnosis. Fase tes diagnosis adalah alat untuk menyediakan informasi, misalnya cek kesehatan, pemantauan penyakit, periksa respon klien terhadap pengobatan. Harus tahu jenis sampel dan bagaimana akan dikumpulkan. Ada 3 tahap fase tes diagnosis. Yang pertama yaitu prates, persiapan klien. Intrates, perawat menggunakan standar pencegahan dan steril teknik. Yang ketiga, protes, perawatan pada klien. Area pengambilan sampel itu ada di vena mediana cubiti. Kenapa? Karena dekat dengan permukaan kulit, tidak ada pasokan saraf yang besar. Lalu pada infan, pembuluh kepala atau tongkat tumit. Ada banyak cara darah dapat diambil dari vena. Contohnya menggunakan vakuum tabung vakum atau tabung vakuum adalah semacam tabung percobaan yang berisi vakum. Secara sistematis, aspirasi darah ke dalam dirinya sendiri. Secara otomatis, darah akan aspirasi ke dirinya sendiri. Ada peralatan yang dibutuhkan yaitu jarum, vacuum thinner yang cocok, tourniquet, alkohol swab, 2x2 kasa, perekat nomor, dan pena. Serum elektrolit untuk pemeriksaan elektrolit dan ketidakseimbangan asam basa. Sebagai pemantauan obat. Pemantauan obat seringkali diadakan sewaktu klien menggunakan obat dengan kisaran terapeutik yang sempit. Analisis gas darah, sebuah tes yang mengukur jumlah oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Tujuannya mengevaluasi seberapa efektif paru-paru mengirimkan oksigen ke darah dan seberapa efisien menghilangkan karbon dioksida. Biasanya dilakukan untuk menilai penyakit pernafasan. Selain itu, komponen asam basa memberikan informasi tentang fungsi ginjal. Analisis gas darah, sebuah tes yang mengukur jumlah oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Tujuannya mengevaluasi seberapa efektif paru-paru mengirimkan oksigen ke darah dan seberapa efisien menghilangkan karbon dioksida. Biasanya dilakukan untuk menilai penyakit pernafasan. Selain itu, komponen asam basa memberikan informasi tentang fungsi ginjal. Hasil yang normal yaitu tidak mengandung darah, lendir, nanah, bakteri berbahaya, virus, jamur, atau parasit. Berbentuk seperti tabung. Kotoran mengandung kurang dari 2 mg per gram gula. Hasil yang abnormal yaitu berisi darah, lendir, nanah, bakteri yang berbahaya, virus, jamur, atau parasit. 6,8 kurang dari pH atau pH kurang dari 5,3. Instruksi klien sebagai berikut.
Selanjutnya, tes darah okultisme atau tes hemokult menggunakan zat reagen kimia. Hasil positif palsu saat klien menelan vitamin C, daging merah, sayuran atau buah mentah. Hasil negatif yang salah lebih dari 250 mg sampai 3 hari sebelum tes. Spesimen urin. Semua pengumpulan urin selama periode waktu tertentu mulai 1 hingga 24 jam perlu pengawet jika diindikasikan. Spesimen urin steril dapat diperoleh dari sistem drainase tertutup. Tes urin ini termasuk tes untuk berat jenis, pH, glukosa, keton, protein darah okultisme. Bagaimana cara mengukurnya? Yaitu selanjutnya, visualisasi prosedur. Klien dengan perubahan GIT anoskopi, proktoskopi, proktoksigmoid, dan kolosnoskopi. Klien dengan perubahan kardiopulmonari, CT scan, dan MRI. Aspirasi dan biopsi. Yang pertama yaitu aspirasi, menarikan cairan yang memiliki penumpukan abnormal atau untuk mendapatkan spesimen. Biopsi yaitu pengangkatan dan pemeriksaan jaringan. Ada di mana? Yaitu sumsum tulang, hati, payudara, kelenjar getah bening, dan paru-paru. Tusukan lumbar. Penarikan CSF melalui jarum dimasukkan ke dalam ruang subarachnoid dari kanal tulang belakang antara 3-4 dan 4-5. Dokter sering mengambil pembacaan tekanan CSF menggunakan manometer. Parasentesis perut dilakukan untuk mendapatkan spesimen cairan untuk studi laboratorium dan untuk menghilangkan tekanan. Lokasinya ada di tengah-tengah antara umbilikus, crista iliaca, tulang iliaca anterior atau posterior, dan tibia proksimal di anak-anak. Dan yang terakhir yaitu biopsi hati. Lokasinya ada di ruang interkostal antara dua tulang rusuk kanan bawah dan ke dalam hati. Prosedurnya ada di samping.